Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan untuk semuanya, dan adil kata lino bajurangin kasaruga basengat kajubata. Bertemu lagi dengan saya Velvayo Ardi dalam channel ini. Kali ini kita melanjutkan untuk mata kuliah sosiologi antropologi. Kalau kemarin kita sudah banyak sekali mempelajari atau membahas mengenai sudut pandang sosiologi, kali ini kita akan melihat dari sudut pandang kebudayaan atau sudut pandang antropologi. Oke, kali ini saya karena pengertian tentang budaya dan kebudayaan, unsur kebudayaan, 7 unsurnya, lalu kemudian wujud 3 wujud kebudayaan sudah dibahas di pertemuan-pertemuan lama yang lalu. Maka kali ini saya akan coba untuk membahas mengenai pengertian-pengertian budaya lokal, budaya asing, dan hubungan antar budaya. Nah, di sini kita akan membahas bahwa setiap masyarakat itu memiliki ciri khas tertentu yang sering kita sebut budaya lokal, baik itu dari unsur bahasanya, unsur tata perilakunya, unsur pranata-pranata, ataupun istilahnya kelembagaannya yang mungkin sangat-sangat khas secara lokal. Nah, di sini akan coba kita bahas bahwa sebetulnya apa sih itu budaya lokal atau konsep budaya lokal tersebut. Oke, dari konsep budaya lokal ini diartikan bahwa menurut Ajawaila di sini budaya lokal merupakan merupakan didefinisikan sebagai budaya asli walau dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Walaupun kita tidak pernah hari ini, terutama setelah Perang Dunia Kedua yang terakhir, hampir semua budaya asli itu nyaris tidak ada. Oke, memang kalau ketika itu ada ciri khas tertentu, ya mungkin masih ada beberapa yang kuat, tapi masyarakat yang masih memiliki budaya asli atau berkebudayaan asli itu hampir sudah tidak ada lagi, kecuali yang memang sangat-sangat terasing. Lalu kemudian di sini Irwan Abdullah juga menyatakan bahwa yang namanya kebudayaan lokal ini sangat-sangat terikat pada letak geografisnya atau batas-batas geografisnya. Nah, jadi di sini Irwan Abdullah menjelaskan bahwasanya sangat-sangat geografis sekali, bahwa kebudayaan yang ada itu dibatasi dalam wilayah geografis. Hal ini mengingat pada awalnya dulu berbagai kondisi geografis itu seringkali membatasi wilayah-wilayah tertentu. Jadi sehingga antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya itu terhalang kondisi geografis atau bentang-bentang alam seperti gunung, hutan, dan lain sebagainya. Di beberapa tempat mungkin sungai bisa menjadi penghalang juga, walaupun kalau secara khas di Kalimantan justru di sini sungai menghubungkan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Nah, di sini pula kita juga hari ini kita juga sudah sulit sekali, karena kebudayaan itu bertemu dan selalu bertemu antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain, tapi dalam bagian unsur-unsur tertentu, tidak secara keseluruhan. Misalnya seperti saya sering mencontohkan gaya berpakaian, fashion misalnya, lalu kemudian kesenian, musik misalnya, yang hari ini seperti misalnya batas geografis atau jarak geografis yang cukup jauh tetap saja bisa saling mempengaruhi, atau budaya tersebut hadir dan mungkin diterima, mungkin digunakan, mungkin disukai, dan lain sebagainya.
Nah, untuk kali ini memang sulit sekali kita menemukan budaya budaya asli, atau dalam arti masih masih orisinal, karena ketika kita mau melihat dengan sendirinya bahwa selama dalam sejarah manusia, baik itu di Indonesia ataupun di tempat lain ataupun di daerah-daerah kita, itu pengayaan sebuah kebudayaan itu terus berubah dan semakin diperkaya dengan budaya-budaya asing yang datang, diadaptasi dan digunakan. Di sini ada beberapa ciri. Apa sih cirinya budaya lokal? Nah, ciri-ciri budaya lokal ini bisa kita lihat dalam kelembagaan, institusi atau pranata-pranatanya. Jadi di sini pranata itu yang sering kita terjemahkan institusi, atau istilahnya ya aturannya, ya bagaimana cara kerjanya. Jadi peran dan status itu berkaitan dengan institusi, sementara sebetulnya yang namanya lembaga itu adalah institut. Jadi ini kalau tidak mungkin Anda ragu, Anda bisa cek di buku Cara Ningrat tentang lembaga dan pranata. Nah, di sini seperti ada semacam, nah di sini di dalam pranata ini bisa berupa adat istiadat, aturan adat, atau kita sering sebut hukum adat dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu ciri khas dari sebuah budaya lokal. Seperti misalnya kalau di Bali dengan sistem pengaliran air subak dan lain sebagainya. Nanti Anda silahkan cek seandainya Anda ingin mengetahuinya lebih lanjut. Nah, disitulah ciri-ciri budaya lokal tersebut. Nah, yang namanya kemudian ada konsep atau pengertian budaya asing. Budaya asing itu adalah budaya yang dari atau berasal, atau kebudayaan yang dimiliki oleh orang dari luar suatu wilayah masyarakat tersebut. Nah, seperti misalnya banyak hal di sini, dan budaya asing ini turut memicu atau membuat perubahan kebudayaan di suatu wilayah tertentu, dan itu merupakan hasil dari interaksi dengan kebudayaan asing, selain hanya interaksi di dalam wilayah tersebut. Nah, ini yang membuat sebuah perkembangan, sebuah ya bisa dikatakan kemajuan, atau budaya semakin kompleks, budaya semakin semakin banyak adopsi budaya. Seperti misalnya penyerapan bahasa asing misalnya, lalu kemudian teknologi, sistem ekonominya misalnya. Nah, dari seluruh unsur budaya, dan yang terakhir sistem religi dan cara memandang hidup juga kadang-kadang atau seringkali bisa mengalami perubahan karena terpengaruh oleh budaya asing yang perlahan-lahan diserap atau diterima. Dan bagaimana sebuah perubahan atau budaya asing tersebut bisa diterima dan akhirnya melebur menjadi berasimilasi, berakulturasi dengan kebudayaan lokal. Di sini ada beberapa faktor, diantaranya adalah faktor sejarah. Nah, sejak zaman dulu kita bisa lihat dari sejarahnya. Seperti misalnya untuk beberapa di Indonesia, awalnya pengaruh India, seperti pengaruh Hindu-Buddha dan lain sebagainya, itu yang paling mempengaruhi kebudayaan Indonesia atau kebudayaan kita di wilayah kita pada saat itu. Bahkan sangat diterima, dan peninggalan-peninggalannya pun juga kita tidak bisa memungkiri bahwa mereka juga diterima dan istilahnya berkembang cukup pesat, seperti munculnya kerajaan Sriwijaya, lalu kemudian bukti-bukti seperti Candi Borobudur dan lain sebagainya. Dan selain faktor sejarah juga hari ini faktor-faktor seperti teknologi informasi, komunikasi, dan juga informasi yang begitu cepat ini tentu saja akan membuat sebuah percepatan
perubahan budaya di sini. Apa namanya, kita bisa tahu banyak hal, kita bisa cepat menggunakan banyak hal yang dari luar untuk kita terapkan di sini. Bahkan kita sering beradaptasi dan tidak jarang juga sering terjadi kegagapan budaya atau istilahnya cultural lag. Seperti misalnya dari era globalisasi ini adalah yang saling mempengaruhi adalah seperti misalnya media massa dan berkembang lagi ke media sosial dan lain sebagainya. Kemudian pariwisata internasional, perdagangan internasional itu tentu saja interaksi dengan bangsa-bangsa lain, dengan budaya-budaya lain itu akan turut saling menyesuaikan. Dan ini juga mulai misalnya ya banyak sekali hal yang memungkinkan untuk itu wisata internasional itu juga budaya atau seperti misalnya bahasa misalnya yang kalau di wilayah tertentu yang sering didatangi oleh orang-orang Eropa, Amerika misalnya yang berbahasa Inggris, maka lambat laun juga secara lokal, budaya lokal, jadi mungkin bahasa asing itu akan menjadi bahasa kedua atau istilahnya karena dalam rangka melayani pariwisata tersebut untuk mempermudah segala macam interaksinya, maka bahasa tersebut diterapkan di wilayah tersebut. Banyak sekali pengaruh budaya asing, entah itu positif ataupun negatif kalau kita nilai. Tapi dalam antropologi ini saya harapkan untuk tidak menilai dengan negatif atau positif ya budaya seperti itu. Masing-masing sangat-sangat relatif, masing-masing sebetulnya tidak bisa dibandingkan mana yang baik dan buruk. Tapi kita akan melihat sebagai sebuah kesesuaian. Nah, dalam kebudayaan ini juga kadang-kadang yang terpengaruh yang lebih mendasar lagi adalah semacam etos kerja. Jadi ketika kita bekerja dengan orang barat, berinteraksi dengan orang barat, orang-orang yang memang etos kerjanya cukup tinggi, sangat-sangat produktif, perlahan untuk dapat mengikuti ritmenya, dapat mengikuti ritme kerjanya, etos itu juga akan berubah. Kita menjadi lebih cekatan, lebih yang seringkali tadinya kita segalanya itu serba perlahan-lahan, kita sekarang mencoba untuk sedikit lebih cepat. Oke, hubungan antara kebudayaan ini juga memang sangat-sangat rentan juga, karena dalam hubungan antara bertemunya dua kebudayaan ini tidak jarang memunculkan konflik seperti kalau mungkin di Kalimantan Barat sudah sangat-sangat tidak asing lagi dan mungkin sudah akrab sekali dengan konflik antar budaya seperti di secara historis kemarin dalam waktu 30 tahun terakhir ini kita juga sudah banyak kejadian-kejadian ataupun konflik-konflik karena bertemunya kebudayaan yang cukup beragam dan tidak bisa membaur secara benar-benar. Oke, di sini dalam hubungan antar budaya ini dapat menciptakan juga akulturasi kebudayaan ketika saling menerima, ketika saling menghormati, lalu kemudian menggunakan mana yang sesuai, mana yang jauh lebih bermanfaat. Ini adalah pertemuan kedua budaya sehingga terjadi penyatuan atau pembauran kebudayaan, namun masih memunculkan ciri-ciri kedua kebudayaan itu masih ada di sana. Lalu kemudian berikutnya asimilasi itu akan memunculkan bertemu, tapi hingga kedua kebudayaan yang bertemu itu benar-benar lebur dan menjadi sebuah kebudayaan baru. Nah, seperti kontak kebudayaan pada seluruh atau sebagian individu digunakan, lalu kemudian di antara masyarakatnya memiliki saling
saling mempengaruhi, lalu kemudian menggunakan budaya yang memang paling umum, dan kontak budaya yang terjadi ini juga memang memang diterima, dan juga beberapa di antaranya juga mungkin faktor politik dan faktor ekonomi, seperti misalnya ada bahasa-bahasa tertentu untuk perdagangan yang akhirnya cenderung menggunakan bahasa tersebut, seperti misalnya yang sekarang menjadi bahasa Indonesia saat ini misalnya, itu merupakan diambilkan dari bahasa Melayu. Dan mengapa itu digunakan? Karena di seluruh Nusantara pada waktu itu memang bahasa Melayu digunakan untuk bahasa perdagangan di antara masyarakat di beberapa tempat, di banyak tempat, di pasar-pasar di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara pada waktu itu, hingga terjadi akulturasi dan lain sebagainya. Oke, mengenai akulturasi dan nanti akan lebih detail, ini singkat dulu saja, dan saya cukupkan sekian untuk pertemuan mata kuliah sosiologi antropologi yang kali ini kita menggunakan sudut pandang budaya atau sudut pandang antropologinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Pacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Salam.